Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deo Gedayung Putra, nomor absen 10 dari kelas 11 MIPA 4. Dan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya tentang sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Berdasarkan penjelasan teman saya yang sebelumnya, sistem pertahanan tubuh non-spesifik merupakan pertahanan tubuh yang tidak membedakan patogen satu dengan patogen yang lainnya. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik melibatkan beberapa jaringan tubuh dalam melawan patogen. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik disebut juga sistem pertahanan tubuh bawaan atau innate immune system. Pertahanan tubuh non-spesifik sudah kita peroleh sejak lahir. Melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, yang ketiga yaitu adalah fagositosis. Fagositosis adalah suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh fagosit dengan jalan mencerna patogen atau partikel asing. Fagosit dibedakan menjadi fagosit mononuklear dan fagosit polimorfonuklear. Contoh fagosit mononuklear adalah monosit yang berada di dalam darah dan jika bermigrasi ke jaringan akan berperan sebagai makrofag. Contoh fagosit fagolisosom polimorfonuklear adalah granulosit yang terdiri atas neutrofil, eosinofil, basofil, dan mastosit. Fagosit akan bekerja sama setelah memperoleh sinyal kimiawi dan jaringan yang terinfeksi oleh patogen. Selanjutnya ada penjelasan mengenai mekanisme cara kerja fagositosis dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada pengenalan atau recognition, yaitu langkah pertama dalam mekanisme fagositosis yang ketika partikel asing misalnya patogen yaitu mulai masuk ke dalam tubuh yang menjadi penyebab penyakit itu mulai dideteksi oleh fagosit itu sendiri. Yang kedua ada pergerakan atau semoteksis. Setelah suatu partikel asing dikenali, fagosit akan bergerak menuju partikel tersebut. Pada proses ini, partikel asing mengeluarkan zat yang dapat menarik sel hidup seperti fagosit untuk menghampirinya. Langkah yang ketiga yaitu perlekatan atau adhesion. Setelah fagosit bergerak menuju partikel asing, partikel tersebut akan melekat dengan reseptor pada membran fagosit. Yang keempat ada penelaan atau ingestion. Ketika partikel asing telah berkaitan dengan reseptor membran plasma fagosit, membran fagosit akan menyelubungi seluruh permukaan partikel asing tersebut dan menelannya ke sitoplasma dalam sebuah gelembung yang mirip seperti vakuola yang disebut dengan fagosom. Yang kelima ada pencernaan atau digestion. Lisosom yang berisi enzim-enzim penghancur seperti asid hydrolase dan peroxide berfungsi dengan fagosom membentuk fagolisosom. Enzim-enzim tersebut mencerna seluruh permukaan partikel asing sampai hancur. Selain infeksi tratasi, beberapa neutrofil dan fagosit lain akan mati bersamaan dengan matinya sel-sel tubuh dan patogen. Sel-sel fagosit yang masih hidup maupun yang sudah mati, serta sel-sel tubuh yang rusak selanjutnya akan membentuk nanah. Terbentuknya nanah tersebut merupakan indikator bahwa infeksi itu telah tersembuh. Yang keenam, ada tahap terakhir yaitu pengeluaran atau releasing. Produk sisa partikel asing yang tidak terina akan dikeluarkan oleh fagosit itu sendiri. Selanjutnya yang nomor 4 itu ada protein antimikrob. Protein antimikrob atau protein antimikroba adalah salah satu komponen evolusioner dari respon imun bawaan dan ditentukan di antara semua kelas kehidupan. Salah satu jenis protein antimikroba yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik adalah protein komplement. Protein komplement membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri tersebut. Hal ini mengakibatkan ion-ion Ca dari bakteri tersebut keluar dari sel bakteri. Sementara itu, cairan dan garam-garam dari luar bakteri akan masuk ke dalam sel bakteri. Masuknya cairan dan garam tersebut mengakibatkan bakteri itu sendiri menjadi hancur. Jenis antimikrob yang lainnya yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik adalah interferon. Interferon dihasilkan oleh sel-sel yang terinfeksi virus dan senyawa tersebut dihasilkan ketika virus memasuki tubuh tidak melalui pembuluh darah.
melainkan melalui kulit dan membran mukosa. Selanjutnya, interferon akan berikatan dengan sel-sel yang tidak terinfeksi. Sel-sel yang telah berkaitan dengan interferon akan membentuk zat yang mampu mencegah replikasi dari virus. Dengan demikian, serangan virus yang akan masuk ke dalam tubuh dapat dicegah. Selanjutnya, nomor 5 atau yang terakhir dalam pertahanan tubuh non-spesifik adalah sel natural killer atau NK. Sel natural killer atau NK merupakan turunan limfosit yang bekerja pada pertahanan tubuh non-spesifik yang berbeda dengan limfosit B dan T yang bekerja pada sistem pertahanan tubuh spesifik. Sel NK sendiri tidak memiliki reseptor TCR, OCD3, dan MYC. Mekanisme sel NK tidak perlu melalui proses aktivasi. Peran utama dari sel NK itu sendiri adalah membunuh sel-sel abnormal pada tubuh manusia, misalnya sel tumor dan sel-sel yang telah terinfeksi oleh patogen. Sel ini bekerja sebelum sistem pertahanan tubuh spesifik aktif atau sebagai pencegahan pertama. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian materi yang kurang atau tidak berkenan. Mungkin dapat dicek lebih lanjut atau lebih spesifik dan lebih lengkapnya pada Google atau buku Intan Pariwara halaman 117 dan 118. Materi selanjutnya mengenai sistem pertahanan tubuh spesifik akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.